Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, masalah yang sering muncul dan yang terbesar adalah ketika kita mulai malas, ketika kita mulai tidak bersemangat lagi, ketika kita mulai kendor. Itulah masalah yang sering terjadi dan berulang-ulang terjadi. Ketika kita tidak lagi giat, tidak lagi berapi-api, ketika kita mulai kendor, mulai bimbang dan ragu-ragu dan mulai goyah dan menjauh dari Tuhan. Itu berulang-ulang bisa terjadi sepanjang tahun. Dan bagi kita itu persoalan biasa. Bagi kita anggap itu sepele. Tapi bagi Tuhan itu adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Dalam Roma 12 ayat 11, Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagi kita kendor, bimbang, ragu, dan malas adalah hal yang biasa, adalah hal yang sepele. Tetapi bagi Tuhan ini sangat serius. Tuhan marah. Coba kita ingat kepada jemaat di Laodikia. Karena jemaat itu tidak dingin dan tidak panas, atau mereka disebutkan suam-suam kuku, maka apa kata Tuhan? Jadi karena engkau tidak dingin dan tidak panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ini persoalan serius bagi Tuhan. Tapi bagi kita, nggak apa-apa itu, biasanya itu. Dalam hidup ini memang harus begitunya. Lebih parah lagi Tuhan mengoreksi jemaat Yesus. Di sana Tuhan katakan, sebab itulah ingat betapa dalamnya engkau jatuh.
jemaat ini. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 4, Tuhan katakan kepada mereka, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya tidak lagi bersemangat kepada Tuhan, sudah tidak lagi memiliki cinta yang dalam, seperti nyanyian kita berkata, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam kepada jemaat Efesus ini. Mereka tidak lagi memiliki cinta yang semula. Maka ayat 5 Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bagi kita itu bukan sebuah kejatuhan, bagi kita itu biasa saja. Tapi bagi Tuhan betapa dalamnya engkau jatuh. Anakku, kata Tuhan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Amin. Dalam sekali kejatuhanmu, ketika engkau tidak lagi berdiri teguh, ketika kita tidak lagi giat dalam pekerjaan Tuhan, itu sebuah kejatuhan yang sangat dalam, yang mengundang murka Tuhan. Akan mengambil mahkota, akan mengambil lampu kaki Dia yang ada pada kita. Kalau Tuhan sudah ambil kaki Dianya, maka gelaplah kehidupan itu. Ibu bapak bisa membayangkan gelapnya hidup ini. Apa yang terjadi kalau dalam rumah kita gelap? Kita raba-raba mau bekerja pun di rumah tidak bisa, mau membersihkan rumah pun tidak bisa, mau memasak pun tidak bisa. Kita raba-raba, apa ini? Tahu-tahunya kita pegang ada sepertinya lembek dan berair. Nah, kita kira berkat. Ini apa ini? Untuk memastikan taruh di mulut, rupanya sudah kotoran kucing. Begitulah resiko kalau sudah tidak ada lagi terang. Itulah makanya Paulus katakan di sini, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, kata Paulus. Jangan goyah. Memang dunia ini membuat kita goyah, tetapi jangan goyah, kata Paulus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus begitu lebay dia menasihati jemaat itu, jangan goyah. Giatlah kawan. Dan Paulus mengingatkan lagi, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia kawan, tidak sia-sia. Maka jangan suam-suam. Tidak sia-sia semua yang kau lakukan. Karena itu jangan tinggalkan cinta yang mula-mula. Tetaplah semangat. Haleluya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Maka firman Tuhan katakan dalam Efesus, dalam Wahyu pasal 2 dari ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula. Apa yang semula engkau lakukan. Kalau kita baca Efesus pasal 1, apa yang dimiliki oleh jemaat ini ketika mereka cinta mula-mula kepada Tuhan.
Ini mereka, Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Haleluya. Jadi rupanya jemaat di Efesus ini mereka memiliki iman yang hebat. Itulah kasih mereka yang mula-mula. Dan iman mereka ditambah dengan kasih mereka terhadap semua orang kudus. Kasih mereka tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kasih mereka juga terhadap semua orang kudus. Terhadap semua pekerjaan Tuhan mereka menunjukkan kasih perbuatan. Itu mereka lakukan ketika mereka cinta mula-mula kepada Tuhan. Nah sekarang dalam hidup ini kita kehilangan cinta mula-mula karena dunia mengikis iman kita, sehingga kita tidak lagi berdiri teguh di atas dasar iman kita. Kita mulai goyah dalam dunia ini. Bahkan kita mulai lemah, malas, dan tidak giat lagi melayani Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menerima balasan apa-apa dari Tuhan. Oleh karena kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan, walaupun kita giat dan berdiri teguh, berarti Tuhan bohong loh ya. Berarti Tuhan ini pembohong. Tuhan pembohong? Tidak kan? Lalu mengapa jerih payah kita sepertinya sia-sia? Mengapa jerih payah kita sepertinya sia-sia? Sebenarnya tidak sia-sia, hanya kita tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam mengikut Tuhan kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak benar-benar tekun. Kita mungkin Senin Kamis, maka semua jerih payah kita sia-sia. Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu melayani, sebab kita akan menerima apabila kita tidak menjadi lemah. Di sana dikatakan apabila kita tidak lemah, kita akan menerima hasil perbuatan baik kita. Galatia 6 ayat 9. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mengapa kita tidak menuai? Kenapa jerih payah kita sia-sia sepertinya? Karena kita tidak sabar menunggu waktunya datang. Kita tidak sabar menunggu waktu untuk menuai. Kita berubah menjadi lemah. Kita menjadi goyah. Bahkan tidak bergiat lagi dalam pekerjaan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu dikatakan giat dalam pekerjaan Tuhan? Jawabannya Ibrani 10 ayat 5. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dijalankan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Amin. Dan semakin giat melakukannya. Giat, semakin giat melakukan ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan lewat ibadah. Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ibu bapak harus giat. Jangan goyah sedikit pun. Tidak harus berdiri teguh apapun yang terjadi di dunia ini. Jangan lemah, jangan mundur, jangan goyah, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Semua jerih payah kita, semua jerih payah kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam persekutuanmu dalam Tuhan, baik itu ibadah ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan Tuhan, semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan akan membalas semua jerih payah kita di dalam Tuhan. Nah, jemaat di Efesus tadi ketika mereka mula-mula mengenal Tuhan, mereka memiliki iman. Yang pertama, iman yang mantap. Yang kedua, mereka memiliki kasih, perbuatan kasih terhadap semua orang kudus. Seperti apa yang mereka lakukan rupanya? Hal ini juga sama dengan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi juga ketika mereka mengenal Tuhan mula-mula sekali, mereka sudah memiliki iman dan juga memiliki kasih, perbuatan kasih. Kita baca Filipi 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ditulis Paulus dari penjara kepada mereka. Ayat 15 berkata, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil." Ini baru mulai Paulus mengabarkan Injil kepada mereka. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Inilah jemaat Filipi, padahal mereka baru pertama kali mendengar Injil. Mereka baru pertama kali dilayani oleh Paulus. Tetapi mereka memiliki buah pelayanan. Mereka memiliki buah pelayanan. Mereka bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang akan dibalas oleh Tuhan. Inilah yang akan dibalas oleh Tuhan sehingga semua itu tidak sia-sia. Apa balasan Tuhan kepada jemaat di Filipi? Ayat 19. Inilah balasan Tuhan kepada mereka. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ini balasan Tuhan. Kalau kita baca mulai dari ayat 10 sampai ayat 19, di sana Paulus telah mengutarakan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 15, ayat 16, dan setelah dia mengutarakan semua apa yang telah diperbuat oleh jemaat Filipi kepada dirinya dan kepada pelayanan Paulus, maka Paulus berkata dalam ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Allahku akan membalas. Allahku akan membalas semua perhatianmu kepadaku. Allahku akan membalas semua perasaanmu yang bertumbuh. Allahku akan membalas buah pikiranmu yang ada padaku. Bahkan Allahku akan membalas karena engkau telah turut mengambil bagian dalam kesusahanku. Dan dia juga berkata, Allahku akan membalas korban-korban yang kau telah berikan kepadaku. Karena tidak ada satu jemaat pun yang mengurus aku ketika aku mengabarkan Injil di tengah-tengahmu. Hanya engkau saja yang memberikan aku bantuan. Allahku akan membalas semua kirimanmu yang kau kirim melalui Epaphroditus kepadaku. Itu sebuah korban yang harum yang berkenan kepada Allah, dan Dia akan membalasnya kepadamu dengan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, Ibu Bapak. Jadi kalau Tuhan mau memenuhi segala keperluan kita, maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang bertumbuh untuk Tuhan. Apa yang paling banyak Ibu Bapak pikirkan dalam hidup ini? Jujur dulu, kita atau Tuhan? Jujur dulu Ibu Bapak. Kita, ya, terima kasih ya. Memang kita. Semua untuk kita. Lebih banyak untuk kita. Kemana harta kita paling banyak habis? Kepada diri kita atau kepada Tuhan? Kita. Kemana perhatian kita paling banyak sepanjang hari? Kepada kita atau kepada Tuhan? Kita. Laki-laki kita. Semua kita. Berarti Tuhan kita
Bahkan maukah kita mengambil bagian dalam kesusahan Tuhan? Jemaat ini mereka mengambil bagian dalam kesusahan Rasul. Mereka susah untuk Tuhan. Maukah kita susah untuk Tuhan? Orang beri. Bahkan mereka mau membuka dompet untuk Rasul. Mereka mengirim uang. Padahal mereka ini adalah jemaat yang miskin. Bukan orang kaya orang ini, miskinnya orang ini. Tetapi mereka buka dompetnya, kirim kepada Paulus lewat Epaphroditus. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali mereka lakukan itu untuk membuat Paulus bersukacita di dalam penjara. Mereka kirim. Inilah yang hilang dalam jemaat Efesus. Tetapi jemaat di Filipi melakukan semua itu. Dan sebagai akibatnya, ibu bapak, sebagai akibatnya, ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Amin. Itulah balasan dari Tuhan. Cemananya pendeta ini, hidupku aja susah. Bagaimana aku mau memikir pekerjaan Tuhan? Beras di rumahku pun gak ada. Bagaimana aku bisa memikirkan pekerjaan Tuhan? Aku aja udah susah. Bagaimana aku mau susah-susah untuk Tuhan? Tuhan tahu jemaat ini susah. Tuhan tahu jemaat ini miskin. Tetapi Tuhan tidak menolak persembahan mereka, bukan? Apakah Paulus menolak persembahan mereka? Udahlah, kalian masih miskin-miskin semua. Makan aja susah kalian. Udahlah, gak usahlah korbanmu. Udahlah, pulangkanlah ini Epaphroditus. Bawa kepada mereka. Pulangkan. Paulus kan tidak tolak. Paulus terima. Kenapa? Karena Paulus mau memberi kesempatan kepada mereka untuk diberkati. Kan ada ayatnya di sini. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Jadi Paulus menerima persembahan darah ini karena ini dikumpulkan dari orang-orang miskin. Bagi Paulus ini berdarah-darah. Paulus terima karena Paulus mau memberi kesempatan kepada jemaat untuk beruntung. Amin. Aku ni unang mapita pola per minggu. Unang mapola hita akibat keluarga. Ay luja deh. Habis gula mapetes manis. Itu kan? Ang Panginoon mudum banyak sih. Rehes ma, kalau nang mudum itu Panginoon aku. Asa unang rugi ang otik. Alay Tuhan nang somoni prinsipna. Haleluya. Iyo Panginoon aku. Mama saya semamoros di jemaat. Asa sudah bahagia. Unang niluja biala inyang. Tetapi di sini itu akan memperbesar keuntunganmu. Jadi kalau kita memperhatikan Tuhan, kalau kita memberi waktu kepada Tuhan, kalau kita mau
memberi pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, kalau kita mau membuka dompet untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan membuat kita menjadi kere. Aduh, mas boros suaraku. Selalu kere, maksud saya kere. Itu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan melarat. Bukan kita menjadi kere. Justru memperbesar keuntungan kita, dan Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Sering kita mengeluh, oh yang masuk kere. Ayo kita Tuhan. Shalom. Isos dah ada unang, isos benang dahulu Tuhan. Haleluya. Allah Tuhan. Jadi Paulus hatinya tiris. Waduh, jemaat ini begitu miskin, tetapi pikirannya, perhatiannya, perasaannya besar sekali terhadap pekerjaan Tuhan. Dia mau mengambil kesusahan dalam penderitaanku Tuhan. Bahkan mereka membuka dompetnya untuk hamba-Mu. Maka dia berdoa, Allahku, penuhilah, cukupkanlah segala keperluan mereka. Balaskan Tuhan, balaskan. Itu akan menggugah seorang hamba Tuhan untuk mendoa jemaatnya. Tapi kalau jemaatnya pelit, bagaimana tuh? Aku mau berdoa begitu. Nah, Tuhan juga lah. Sosak maus. Ayolah dulu lihat. Tuhan baik. Siapa di sini punya ladang? Ladang. Artinya ladang itu disewakan sama orang. Ada? Ada kan? Mungkin Ibu Sitio punya. Disewakan sama orang. Dan setiap panen harus dikasih sewanya. Itu terus diantar. Mengapa diantar? Karena dia mengaku bahwa ladang itu bukan miliknya, tapi milik Ibu Sitio. Nah, kalau dia tidak mau lagi mengantar sewanya, bagaimana? Berarti dia tidak lagi mengakui ladang itu milik Ibu Sitio. Tak akui lagi, bukan ladang, ini katanya kan. Jadi kalau kita memiliki ladang, kita sewakan sama orang, hasilnya bagi dua kan? Bagi dua. Ada yang bagi dua, ada yang bagi tiga. Biasanya bagi dua lah itu. Kalau pedagang yang baik, yang murah hati, dia bagi dua. Ladangku, kerjakan. Kau bikin ladang bibitnya, kau beli pupuknya, kau olah. Nanti kalau panen kita bagi dua. Tidak begitu. Ladang Tuhan, ini ladang kerjakan. Benihnya pun benihnya Tuhan. Tuhan ciptakan benih, kerjakan. Tuhan kasih hujan, kasih hujan. Tuhan kasih lagi matahari, kasih matahari. Kasih udara, kasih udara. Kasih hikmat kepada manusia, diberi otak supaya manusia berotak untuk mengembangkan ladangnya. Tapi Tuhan tidak mau dia bagi dua. Tuhan baik. Tuhan tidak mau bagi dua. Tuhan, udahlah Tuhan, bagi dua lah kita Tuhan. Udah baik kali pun kau Tuhan. Pernah kita bilang begitu? Tuhan mau bagi 10. Bagi 10. Baik kali Tuhan itu. Oh, banyak kali Tuhan ini. Janganlah bagi 10 Tuhan.
Bagi 5 lah Tuhan, bagi 5 lah kita. Tuhan bilang, enggak usah bagi 5, enggak usah. Bagi 10 kita, bagi 10. Sama aku satu saja, satu aja sama aku Tuhan. Sama kau 9. Tuhan baik, baik sekali. Karena Tuhan itu baik sekali, maka kita tokoh-tokohi Tuhan. Orang baik memang sekali tokoh-tokohi. Yang pernah ditokoh-tokohi katakan amin. Jadi karena Tuhan itu baik, kita tokoh-tokohi dia. Kita tipu-tipu. Kenapa Ibu Bapak? Kita tidak layak. Mengapa rupanya? Mari kita baca dulu Kolose 1. Kolose 1. Ini jeripaya kita tidak sia-sia Ibu Bapak. Kita akan diberkati seperti jemaat ini. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga